Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najanikia dengan NIM 22021031. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas sedikit tentang sarana prasarana esensial yang nantinya kami akan melakukan kunjungan ke PAUD Bungau Selepo untuk melihat sarana prasarana esensial yang ada di sana. Nah, yang pertama, sarana prasarana esensial adalah perlengkapan penting yang mendukung. Sarana prasarana esensial adalah perlengkapan penting yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan anak usia dini. Sarana ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan, tepat guna, tepat sasaran, dan berdasarkan jumlah anak, sosial lingkungan, dan kegiatan budaya lokal yang ada di sana. Nah, mengapa sarana prasarana esensial itu sangat penting? Dikarenakan ketersediaan sarana yang sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, pastinya ketersediaan sarana prasarana yang memadai tidak dapat dicapai sendirian. Ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dunia industri atau disingkat dengan DUDI, dan juga masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa itu sarana prasarana esensial, selanjutnya rekan saya akan membahas apa aja sih sarana dan prasarana yang harus esensial yang harus ada di lembaga PAUD. Saya Nurkanisa. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin tentang kebutuhan sarana dan prasarana esensial. Yang pertama ada ketersediaan lahan. Berapapun luas lahan yang tersedia, fokus utama satuan adalah mengoptimalkan lahan untuk kegiatan bermain yang dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dan memprioritaskan keamanan peserta didik. Yang kedua ada ketersediaan bangunan. Kualitas yang diutamakan dalam satuan PAUD adalah kualitas layanan. Bangunan tidak harus dalam bentuk permanen, tetapi bangunan harus aman dan nyaman untuk digunakan berkegiatan. Satuan PAUD perlu memastikan keamanan bangunan, seperti mempertahankan konstruksi bangunan harus kokoh dan stabil, tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan mengurangi bahaya seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang ketiga ada ketersediaan jaringan listrik. Jaringan listrik berperan penting mendukung aktivitas di satuan PAUD. Ketersediaan jaringan listrik adalah hal yang perlu diperhatikan ketimbang status kepemilikannya, sehingga bagi satuan yang belum memiliki jaringan listrik bisa diakses dari tempat lain. Yang keempat, ketersediaan teman bermain dan belajar. Ketersediaan teman bermain atau belajar di satuan PAUD sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar berbagi, bekerja sama, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan empati. Lingkungan yang kaya akan kesempatan bermain bersama juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan kemampuan memecahkan masalah sejak dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan fasilitas sanitasi. Nah, jadi ketersediaan fasilitas ini dapat diupayakan oleh satuan antara lain bekerja sama dengan pihak pemerintah, desa, dusun, RW, RT, masyarakat setempat untuk pembangunan desa, seperti tercantum dalam informasi umum maupun pelaku usaha yang berada di lingkungan sekitar.
ketersediaan alat permainan edukatif atau APE. Jadi alat permainan edukatif atau APE ini adalah semua benda berupa alat maupun bahan yang dapat digunakan sebagai media, sarana, atau peralatan untuk bermain atau pembelajaran. Jadi contohnya itu ada puzzle, balok susun, atau permainan papan dan lainnya. Nah, poin yang ketujuh itu ada ketersediaan buku bacaan anak. Jadi ketersediaan buku bacaan anak itu di mana buku-buku yang sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan perkembangan anak-anak tersedia secara cukup dan mudah diakses, baik di rumah, sekolah, perpustakaan, bahkan di tempat umum lainnya. Tujuan untuk mendukung minat baca anak. Dan terakhir di sini ada ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi TIK ini adalah teknologi yang berhubung dengan pengambilan, pengumpulan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian data dan informasi. Nah, di sini ada jenis perangkat kerasnya. Yang pertama itu ada komputer, kamera digital, jaringan internet, telepon, cerita interaktif, teknologi, konferensi video, atau proyek data dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Sekolah Bungo Slepo menempati lahan yang bukan milik sendiri. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, lahan tersebut merupakan hak pakai dari kepemilikan Universitas Syah Kuala. Lahan yang tersedia sangat mencukupi fasilitas proses pembelajaran. Ucap Ibu Kepala Sekolah. Lahan ini bisa dibilang sangat luas dengan penataan alat permainan yang rapi. Halaman sekolah masih memadai untuk dijadikan lapangan bola anak-anak. Untuk bangunan di sekolah tersebut masih sangat bagus, tidak terdapat kerusakan fatal di sekolah Bungo Slepo. Ruangannya luas, aman, dan nyaman untuk anak-anak. Kemudian untuk ketersediaan listrik sepenuhnya dalam tanggungan Universitas Syah Kuala. Bungo Slepo ini juga memiliki banyak alat permainan edukatif yang mencukupi, dikarenakan proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai sentra. Selain itu, tidak hanya dengan berbagai alat permainan edukatif, PAUD ini juga memiliki pojok bacaan yang menyediakan berbagai macam buku edukatif dan buku cerita untuk anak. Selain alat permainan edukatif yang ada di dalam kelas, PAUD ini juga menyediakan berbagai macam alat permainan edukatif di luar ruangan, seperti ayunan, tangga majemuk, jungkat-jungkit, dan sebagainya. Kami juga meninjau fasilitas sanitasi yang ada di PAUD Bungo Slepo ini.